Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa rahmah wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa jami'il anbiya'i wal mursalin. Kepada hadirin jamaah Masjid Al-Aqsa yang saya hormati, yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, amin. Segala puji bagi Allah Tuhan SWT. Puji syukur kita panjatkan kehadirannya, yang mana alhamdulillah malam ini adalah malam tahun baru Hijriah 1 Muharram 1448 Hijriah. Pada malam ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dengan kita bermujahadah dan bermunajat di malam istijabah doa, itu masuk malam istijabah doa, insya Allah kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan, kesehatan, panjang umur, limpah rezeki yang berkah, manfaat masalah dunia dan akhirat. Dan yang paling penting adalah tetapnya iman, Islam, ihsan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah pada malam ini saya memohon doa kepada Bapak Ibu semuanya, dikhususkan untuk putra kami Muhammad Hadyo Prasojo, yaitu selamatan syukuran ulang tahun putra kami Muhammad Hadyo Prasojo yang tepat berusia 18 tahun. Jadi sudah akan balik. Jadi insya Allah dengan rahmat ridho Allah SWT, dengan wasilah Bapak Ibu semuanya, semoga putra kami Muhammad Hadyo Prasojo diberikan keselamatan, kesehatan, panjang umur, iman, Islam, ihsan, ketakwaan, serta diberikan ilmu, pengetahuan, hikmah dan kerajaan yang bermanfaat masalah dunia dan akhirat. Yang semoga saya memohon kepada Allah Taala, semoga putra kami nanti ketika ujian perguruan tinggi negeri bisa diterima di FKH UGM dengan tujuan untuk mengharap rahmat Allah, yaitu meneruskan lahirnya perjuangan saya, usaha kita semuanya dalam bidang ekonomi, bidang agama maupun sosial, khususnya di lintang astra. Semoga putra kami ini dengan wasilah Bapak semuanya, dan insya Allah sekaligus akan umroh bersama kakak-kakaknya ya, bersama Muhammad dan Jaki, yang tentunya dengan iringan doa Bapak semuanya, insya Allah umroh yang nyatanya semata-mata lillahi ta'ala, kepada Allah SWT. Nah, alhamdulillah Muhammad Hadyo Prasojo ini masih dibilang ya belum dewasa, tapi alhamdulillah saya sebagai orang tuanya berbangga hati karena alhamdulillah punya keinginan pengen piknik tapi umroh, jadi tidak mau piknik mana tapi pengen umroh. Ini bagi saya juga sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sedikit saya tambahkan tentang ilmu pengetahuan, saya ulang perihal tahun baru Hijriah. Di tahun baru Hijriah ini adalah tahun barunya umat Islam, yang mana dimulai tahun 1 Jadul semenjak hijrahnya Gusti Kanjeng Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hijrah ini adalah sebuah fitrah, perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya innalladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sesungguhnya siapa innalladzina aman, orang yang beriman, walladzina hajaru, dan yang berhijrah, wa jahadu, dan bersungguh-sungguh fi sabilillah, di jalan Allah. Dan sesungguhnya hijrah itu tidak ada yang mudah, perjuangan tidak ada yang mudah, setiap perjuangan ada pengorbanan. Ibrah atau hikmah yang bisa kita petik adalah setiap perjuangan, setiap hijrah itu adalah akan mendapatkan sebuah perubahan ketika orang itu beristiqomah. Beristiqomah terhadap apa? Istiqomah terhadap tujuannya. Makanya tujuan apa? Fi sabilillah, di jalan Allah. Makanya dalam hadis Kanjeng Muhammad SAW bersabda, barang siapa berhijrahnya untuk aku, kata Allah dalam kursi, maka dia akan mendapat rahmat dan ridho. Dan barang siapa hijrahnya untuk harta, maka dia akan mendapatkan harta.
Dan barang siapa hijrahnya untuk wanita, maka dia akan berwanita. Dan barang siapa hijrahnya untuk tahta, maka dia akan bertahta. Maka amati mohon maaf, banyak orang-orang Jawa, orang-orang berhijrah ke Jakarta yang tujuannya jual bakso. Alhamdulillah selama istiqomah hijrahnya sukses di tukang bakso. Yang hijrahnya pengen jadi pengusaha, sukses jadi pengusaha. Karena hijrah itu fitrah. Nah, tetapi Allah mengatakan sesungguhnya innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Hijrah dan berjuang fi sabilillah, dan Allah akan mendapatkan semuanya. Apa aturannya menyampaikan? Sesungguhnya bumi ini dipusakakan atau diwariskan kepada siapa? Orang-orang yang meneguhkan agama dan beramal soleh. Jadi orang itu hijrah tujuannya fisabilillah, maka Allah akan meneguhkan posisinya di muka bumi ini dan diwariskan bumi ini kepada orang tersebut. Jadi ini sedikit ilmu yang saya sampaikan tentang hijrah. Makanya ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu hijrah, itu akhirnya dia bisa mendirikan negara di Madinah. Yang awalnya Yasrib menjadi Madinah, maka akhirnya beradab kota. Madinah itu madani kota. Jadi negara yang beradab, yang diputuskan sama Allah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar menguasai sampai ke Persia, Romawi yang sekarang Iran. Kemudian setelah itu diputuskan sama Sayyidina Umar, sama Sayyidina Utsman, sama Sayyidina Ali, sampai menguasai sampai Andalusia yang sekarang Spanyol. Hampir sepertiga belahan bumi dikuasai kerajaan Khalifatul Rasyidin, sampai generasi berikutnya Khalifah berikutnya hampir menguasai seluruh 2/3 belahan dunia. Makanya banyak kesultanan di Indonesia itu adalah terusan dari kekhalifahan Islam, yaitu Turki Utsmani. Jadi sedikit sejarah, insya Allah bagi yang muda-muda itu akan punya nilai manfaat, jadi semangat untuk berhijrah dan berjuang. Jadi jangan takut masuk prasojo, takutan salah tangkap. Di prasojo nanti meneruskan perintah anda, jangan salah tangkap nanti jadi kerdil. Saya katakan hanya dengan ngamprah. Jadi ini harus saya bersihkan. Ini artinya hijrah dulu berjuang. Nanti kalau kita pikirannya mendapatkan warisan, nanti menjadi tumbuh dan kerdil. Jadi maksudnya itu meneruskan perjuangan. Bahayanya karena orang tua itu pasti ada meninggalnya. Jadi meneruskan estafet perjuangan yang sudah ada lebih baik. Dan tentunya harus hijrah dulu ke Jogja, merantau kemana. Setelah itu Fathul Mekah, membawa sebuah kemenangan, menegakkan bendera di Fathul Mekah. Jadi penaklukan kota Mekah. Jadi semua anak saya suruh berhijrah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajah hijrah dan berjuang. Nah setelah itu kalau sudah berjuang menang di tempat pelan-pelan Fathul Mekah, kembali membawa kemenangan untuk apa? Bukan untuk kebanggaan kejayaan, untuk beramal soleh, menegakkan syiar agama Islam, dan apa? Untuk beramal soleh bermanfaat bagi masyarakat minimal sekitarnya. Tujuannya harus luas, maksudnya. Jadi semua proses demikian. Semoga apa yang saya sampaikan, jika ada kebenaran, insya Allah dari Allah SWT. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf lahir batin. Insya Allah Allah akan memberikan petunjuk ketika tujuan kita selalu dalam kebenaran. Kita mulai dengan mujahid.